Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah pemungutan pajak dan sumber-sumber penerimaan negara. Dan di sini saya ditugaskan untuk menjelaskannya. Dan saya sendiri atas nama Judia Mariasi, saya dari kelas LA 20. Sejarah pemungutan pajak. Indonesia merupakan negara yang menganggap bahwa peranan pajak memberikan kontribusi sangat besar dalam menopang pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak sendiri pada kenyataannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan sejalan dengan hal tersebut, peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat. Pada zaman dahulu, pajak yang dimaksud merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya. Besar kecilnya pemberian sukarela tersebut ditentukan atau ditetapkan oleh pihak rakyat. Perkembangan selanjutnya, pemberian itu berubah menjadi pemberian yang sifatnya dipaksakan. Dalam arti pemberian tersebut bersifat wajib dan segala ketentuan ditetapkan oleh negara secara sepihak. Pemberian yang bersifat wajib tersebut yang juga bisa disebut dengan upeti, maka yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Menurut negara bahwa pemungutan yang dikenakan tersebut adalah sesuatu hal yang wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yang meliputi kebutuhan untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh, serta untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ekonomi, sosial, maupun kenegaraan. Perkembangan pemungutan pajak tersebut hingga kini yang bernama pungutan tersebut tetap ada, yaitu yang sering disebut dengan pajak, di mana segala ketentuan tentang pemungutan pajak tersebut tidak lagi ditentukan oleh rakyat atau ditentukan oleh negara secara sepihak, namun ditentukan oleh rakyat dan negara secara bersama-sama. Sumber-sumber penerimaan negara. Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Sumber-sumber penerimaan negara terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai pajak diatur pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Yang kedua, perjanjian perpajakan. Tiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda dengan negara lain yang menyebabkan mudahnya terjadi pengenaan pajak ganda internasional sehingga menimbulkan beban yang tinggi terhadap wajib pajak. Yang ketiga, jurisprudensi perpajakan. Jurisprudensi perpajakan adalah putusan pengadilan mengenai perkara pajak yang meliputi sengketa pajak dan tindak pidana pajak yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Yang keempat, doktrin perpajakan. Pendapatan ahli hukum pajak untuk saat ini belum dapat diharapkan untuk menunjang perkembangan hukum pajak, dan ini disebabkan karena melangkah ahli hukum pajak yang dapat memberi corak tersendiri dalam perkembangan hukum pajak. Yang kelima, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sejak proklamasi sampai dengan 1983. Pada umumnya, peraturan-peraturan perundang-undangan
perpajakan pada masa ini adalah peninggalan zaman Belanda yang karena beberapa kesulitan belum dapat diganti, hanya mengalami beberapa perubahan untuk disesuaikan dengan kemajuan perekonomian. Undang-undang menyatakan berlaku dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 adalah yang pertama, Undang-Undang Pajak Radio. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Perbangunan atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947. Yang ketiga, Undang-Undang Darurat Pajak Peredaran. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952. Yang keempat, Ordonansi Pajak Peralihan 1944. Setelah 1994 Nomor 17, kemudian menjadi Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Yang kelima, Ordonansi Pajak Upah STBL 1934 nomor 611. Yang keenam, Ordonansi Pajak Rumah Tangga STBL 1908 nomor 13. Yang ketujuh, Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor yaitu tahun 1934 nomor 1718. Yang ke-8, Ordonansi Bea Balik Nama itu pada tahun 1924 nomor 291. Yang ke-9, Ordonansi Pajak Potong yaitu pada tahun 1936 nomor 671. Yang nomor 10, Aturan Bea Materai 1921 pada tahun 1921 nomor 498. Nomor 11, Ordonansi Sukesis 1901 tahun 1901 nomor 471. Yang ke-12, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 pada tahun 1932 nomor 405. Pajak-pajak negara lain yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1952 diumumkan secara tersendiri seperti pajak perseroan 1925 atau lembaran negara 1952 nomor 83. Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan ekonomi keuangan negara atas undang-undang perpajakan tersebut mengalami berbagai perubahan. Sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, kemudian diundangkan beberapa undang-undang perpajakan antara lain Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 atau kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968. Nomor 2, Undang-Undang Pajak Dividen. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Pajak atas bunga dividen dan royalti 1970, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967. Yang ketiga, Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959. Nomor 4, Pajak Bangsa Asing. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958. Nomor 5, Undang-Undang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Nomor 6, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang tata cara pemungutan PBD.
Peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku sejak 1983 yang sebelum diperbarui. Menimbang bahwa peraturan perundangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang berlaku selama ini sebagai pembagian besar merupakan warisan kolonial yang pada saat itu dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajahan dalam rangka memperbesar kekuasaannya di tanah air kita. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 terhadap berbagai peraturan perundangan di bidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan dan penyesuaian terhadap keadaan dan tuntutan rakyat dari sesuatu negara yang telah merdeka. Berdasarkan perkembangan serta alasan tersebut di atas, maka pemerintah mengesahkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Nomor 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPN Barang Mewah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Materai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.